Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan singkat ini saya ingin mengajak jamaah semuanya untuk menilai situasi yang ada sekarang. Sebagaimana kita ketahui, ada peristiwa besar yang menimpa dunia Islam. Iran sebagai negara yang warganya Muslim bermadhab Syiah mendapat serangan, dan salah seorang tokoh besar menurut informasi yang kita dapat syahid di dalam serangan ini, Ayatullah Ali Khamenei. Jamaah yang terhormat, saya ingin menyampaikan banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya. Bagaimana sebetulnya kita harus menghargai saudara kita yang bermadhab atau beraliran Syiah ini? Pada kesempatan ini ingin saya katakan, secara akidah dan secara fikih, Syiah sama dengan Sunni sama-sama menggunakan Al-Quran yang sama. Sama-sama mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, pembawa wahyu, yang sesudah beliau tidak ada lagi Rasul dan tidak ada lagi Nabi. Hadis-hadis yang diamalkan oleh Syiah relatif sama dengan yang diamalkan oleh Sunni. Lalu kenapa terjadi aliran besar di dalam Islam yang disebut Sunni dan Syiah? Ini yang ingin saya sampaikan. Sesudah Ali sebagai khalifah yang keempat terbunuh, umat Islam secara politik, saya ulangi, secara politik terpecah menjadi pengikut Ali dan bukan pengikut Ali. Jadi secara politik. Kemudian pengikut Ali terpecah lagi menjadi yang setia kepada Ali dan yang menolak Ali, yang membangkang kepada Ali, serta yang tidak terlalu peduli. Kelompok yang setia kepada Ali secara politik itu diberi nama pada asalnya Syiah Ali, artinya Partai Ali. Kelompok yang membangkang kepada Ali itu disebut dengan orang-orang yang membangkang. Kalau istilahnya itu Khawarij. Kemudian kelompok yang ketiga, ini kelompok yang diam, yang tidak terlalu peduli kepada politik, tetapi setia kepada Ali, dia tidak peduli. Ini pada akhirnya diberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka diidentifikasi pada akhirnya bukan pengikut setia Ali, atau dengan kata lain kelompok yang tidak peduli kepada politik. Di dalam perkembangan selanjutnya, mazhab politik, partai politik ini, yang tiga ini berkembang di dunia Islam. Partai Ali secara politik kalah. Khawarij, orang yang membangkang kepada Ali, juga kalah. Yang menang secara politik adalah Muawiyah. Pengikut Muawiyah ini itu sebetulnya tidak teridentifikasi secara jelas. Mereka tidak menyatakan diri setia kepada Muawiyah dan juga tidak menyatakan setia kepada Ali atau menolak Ali. Mereka tidak peduli kepada politik. Inilah yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang pada waktu itu tidak peduli kepada siapapun yang menjadi khalifah.
apakah Muawiyah menjadi khalifah, Ali menjadi khalifah, Hasan, Yazid atau yang lainnya, itu tidak peduli. Mereka inilah yang diberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pada asalnya. Itu terjadi sampai lebih kurang 100 Hijriah. Sampai 100 tahun dari kewafatan Nabi, begitu keadaannya. Sesudah 100 tahun Nabi wafat, aliran politik ini bergeser ke bidang akidah. Bergeser ke bidang akidah. Mulailah 100 tahun ini terjadi diskusi siapa sebetulnya yang berhak menjadi pengganti Rasulullah. Siapa yang secara akidah, secara agama berhak menjadi pengganti Rasulullah. Ini bergeser ke akidah, tetapi bidang yang dibicarakan masih masalah imamah. Bukan masalah keesaan Allah, bukan sifat-sifat Allah, bukan masalah takdir atau qada dan qadar. Ini hanya masalah politik yang dibawa ke bidang imamah. Sesudah ini terjadi perkembangan, saya ringkaskan saja sampai dengan abad ke-15. Sampai abad ke-15. Jadi antara tahun 100 sampai dengan 700 Hijriah, perbedaan Syiah dan Sunni itu tidak menonjol sekali. Abbasiyah adalah Khalifah Bani Abbas yang berkuasa selama 400 tahun. Bahkan lebih. Ini Abbasiyah, itu sebuah kekuasaan. Lebih kurang 100 tahun pemerintahan Bani Abbas ini, Perdana Menterinya Syiah. Khalifahnya Sunni, Bani Abbas, tapi Perdana Menterinya, Sultannya itu Syiah. Satu dinasti selama lebih kurang 100 tahun. Sesudah Bani Abbas kalah, dihancurkan oleh tentara Mongol, dunia Islam selama lebih 200 tahun itu dikuasai oleh Syiah. Itu Daulah Fatimiyah. Dia ada di Maroko, ada di Kairo, pusat ibu kotanya, dan kemudian ada di Bahrain. Ini menguasai dunia Islam. Itu sekitar, kalau Masehinya itu sekitar 1200 sampai dengan 1400 Masehi. Ini dikuasai oleh dunia Islam, waktu itu dikuasai oleh Syiah. Sesudah ini barulah kembali Sunni berkuasa dan Syiah tetap berkuasa di daerah Iran. Al-Ghazali, ulama yang sangat kita kenal, Al-Mawardi, ulama yang sangat kita kenal, ini adalah penduduk Iran pada masanya. Tapi pada waktu itu Iran belum menjadi Syiah. Iran baru menjadi Syiah itu lebih kurang tahun 1600 Masehi. 1600 Masehi ketika Daulah Safawi merebut kekuasaan. Mereka menjadi khalifah. Dan waktu itu Sunni dipimpin secara politik oleh Turki Utsmani. Ibu kotanya di Istanbul. Umat Islam pada saat itu terpecah menjadi kelompok Sunni yang dipimpin oleh kekhalifahan Bani Utsman di Turki, di Istanbul, dan Syiah yang dipimpin oleh dinasti Safawi yang ada di Iran. India waktu itu dikuasai oleh Mughal, daerah Mughal Islam, itu berpenduduk sebagiannya Syiah, sebagiannya Sunni. Mereka hidup damai. Begitu kira-kira secara politik. Ini keadaannya. Kemudian Iran, ketika terjadi Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani kalah. Turki Utsmani dibubarkan oleh Kemal Atatürk dan Atatürk mengubah Turki menjadi republik. Kekhalifahan dihapuskan oleh Kemal Atatürk. Melihat keadaan ini, ulama-ulama Syiah di Iran menolak Iran menjadi republik. Dia minta kepada Reza,
kepada Shah Reza untuk tetap menjadi sultan dan Parsi atau Iran tetap menjadi kerajaan, jangan menjadi republik, karena mereka takut Iran akan menjadi sekuler seperti Turki. Tapi di dalam perkembangannya, Shah Iran kemudian pindah ke anaknya Reza. Ketika Reza berkuasa, dia dekat dengan Amerika dan membawa Iran kepada sekuler. Waktu inilah ulama-ulama Iran memberontak kepada Shah. Lalu Iran menjadi Republik Islam di bawah mazhab Syiah. Ini terjadi lebih kurang tahun 80 sampai sekarang. Kalau kita lihat sejarah ini, ulama-ulama Iran adalah orang-orang yang selalu bertahan agar Islam dan politik jangan sampai terpisah. Agar ulama dan politik selalu ada sejalan. Bahwa negara mesti melindungi agama. Ini lebih kuat di kalangan Syiah dibandingkan di kalangan ulama-ulama Sunni. Ini yang terjadi. Dan ketika kemarin terjadi peristiwa pembantaian Palestina oleh Israel yang secara jelas membela Hamas, itu hanya Iran. Itu yang secara jelas membela. Negara Arab bukannya membela Palestina, tetapi mereka memberi kesempatan kepada tentara Amerika untuk membuat pangkalan di negara-negara mereka. Ini yang terjadi. Kalau kita lihat ini, sekali lagi yang membela kepentingan umat Islam adalah Syiah. Atau kalau kita lihat negaranya, Iran. Hadirin jamaah yang terhormat. Secara kelompok sekarang ini Syiah ini ada 3 yang besar. Ada 3 kelompok mazhab di lingkungan Syiah. Sama seperti di lingkungan Sunni pun ada beberapa mazhab. Hanya yang saya ketahui, tapi saya mohon maaf, pengetahuan saya terbatas sekali tentang Syiah. Jadi saya tidak bisa menjelaskan seperti Sunni. Kalau di kalangan Sunni ada mazhab di bidang akidah. Ada mazhab di bidang akidah. Ada yang namanya Mu'tazilah. Ini sudah punah. Mazhab ini pernah ada dalam sejarah. Sesudah itu ada Maturidiyah. Dan Maturidiyah ini masih ada. Saudara-saudara kita di Pakistan, daerah-daerah Asia Tengah, India, itu pada umumnya bermazhab akidahnya Maturidiyah. Sedangkan selebihnya secara umum bermazhab Asy'ariyah. Termasuk kita di Indonesia. Indonesia ini dalam bidang akidah secara umum bermazhab Asy'ariyah. Kemudian Arab Saudi ketika dikuasai oleh dinasti Saud menghidupkan mazhab Salafiyah. Dia menghidupkan mazhab Salafi tetapi dalam versi yang berbeda dari Salafi awal yang kadang-kadang kita sebut sebagai Wahabi. Ini adalah akidah yang menjadi anutan saudara-saudara kita di Arab Saudi sekarang ini. Jadi dengan demikian di dunia Sunni sekarang ada 3 aliran kalam, ada 3 aliran akidah, mazhab akidah, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah, dan ada Salafiyah Wahabiyah. Ini secara umum. Di kalangan Syiah juga ada 3 mazhab besar yang masih hidup sampai sekarang. Yang pertama aliran kalam Isna Asyariyah atau Ja'fariyah. Ini adalah saudara-saudara kita kaum muslimin di Iran. Mereka secara umum bermazhab akidah Isna Asyariyah atau Ja'fariyah. Kemudian yang kedua ini adalah mazhab Syiah Zaidiyah, aliran kalam Zaidiyah. Aliran kalam Zaidiyah ini ada di Yaman. Di Yaman mereka ini. Dan mereka ini jumlahnya tidak banyak. Ya, cuma mungkin hanya sekitar belasan juta orang saja. Tidak banyak. Sedangkan Isna Asyariyah itu boleh dikatakan 80% dari seluruh penduduk Iran dan banyak di luarnya. Yang ketiga adalah aliran atau mazhab Ismailiyah.
ini jumlah pengikutnya sedikit sekali, tetapi secara budaya mereka punya peranan. Barangkali ada jemaah yang pernah mendengar nama Aga Khan. Ya, Aga Khan itu adalah tokoh utama mazhab Syiah Ismailiyah. Pusatnya sekarang ini, arti pusat ini kota yang paling banyak penduduknya, yang menjadi pengembangannya ada di India dan di Afrika Selatan. Ini secara akidah. Secara fikih juga seperti itu. Jadi mazhab fikih di dalam Syiah sama dengan akidahnya. Ada fikih Isna Asyariyah atau Ja'fariyah, ada fikih Zaidiyah, dan ada fikih Ismailiyah. Sedangkan di kalangan Sunni, mazhab fikih berbeda dengan mazhab akidah. Kalau di dalam akidah tadi ada Maturidi, ada Asy'ari, ada Salafi, dan dahulu pernah ada Mu'tazilah yang sekarang sudah punah. Dalam fikih, mazhab yang besar di kalangan Sunni ada 4. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, dan ada Hambali. Jadi mazhab fikih dan akidah di kalangan Sunni tidak sama namanya dengan di kalangan Syiah. Sedangkan di kalangan Syiah, mazhab fikih dan akidahnya mempunyai nama yang sama. Hadirin hadirat jamaah yang terhormat, sedikit saya tambahkan. Di luar tiga mazhab besar Syiah, yaitu Isna Asyariyah, Ismailiyah, dan Zaidiyah, dan juga di luar 3 aliran Sunni, ada Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Salafiyah. Jadi di luar 6 kelompok ini, itu ada kelompok sempalan. Ada kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Ada kelompok-kelompok kecil yang dianggap sesat. Ada kelompok-kelompok yang menambah ajaran Islam. Sebagian menambah nabi, sebagiannya itu menambah sifat Tuhan, dan beberapa hal lain, sehingga mereka ini dianggap sesat. Kelompok sesat ini ada di kalangan Syiah dan juga ada di kalangan Sunni. Itu ada. Jadi bukan hanya Syiah yang sesat, di kalangan Sunni pun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari pernah mendengar umpamanya di majalah, di surat kabar, muncul aliran ini di daerah ini, muncul aliran itu di daerah sana, ada orang mengaku jadi nabi, ada orang menceritakan macam-macam. Ini kelompok sesat ini ada. Jadi yang kelompok sesat di Syiah itu bukan hanya dikutuk oleh Ahlus Sunnah atau Sunni, tetapi juga dikutuk oleh mayoritas Syiah. Sama seperti kelompok sesat di kalangan Sunni dikutuk oleh mayoritas Sunni dan juga dinyatakan sesat oleh mayoritas Syiah. Jadi kita tidak bisa menggunakan orang-orang yang jelas-jelas sesat di kalangan Syiah untuk menggeneralisasi Syiah Zaidiyah, Syiah Ja'fariyah, dan Syiah Ismailiyah ini. Secara umum dunia Islam, baik itu Al-Azhar sebagai salah satu lembaga paling tua di dunia, atau Muktamar Alam Islami yang sebagai himpunan dari masyarakat, dan organisasi-organisasi lain, itu secara resmi mengakui bahwa Syiah Isna Asyariyah dan Syiah Zaidiyah itu adalah bagian dari mayoritas umat Islam. Itu bukan kelompok yang sesat. Itu bagian dari jumhur masyarakat muslim. Kalau kita sebut muslim, maka 3 kelompok Syiah itu, 4 kelompok Sunni dalam mazhab, 3 kelompok Sunni atau 4 kelompok Sunni dalam akidah, dan masih ada lagi saudara kita Oman, ya, Oman yang ada di Teluk Parsi, ujung Teluk Parsi. Mereka ini dari segi akidah dan dari segi mazhab tidak termasuk Sunni dan juga tidak termasuk Syiah. Insya Allah ada kesempatan nanti akan dijelaskan. Mereka ini adalah sisa-sisa dari kelompok yang dahulu diberi nama Khawarij. Tapi perubahannya sudah banyak sekali. Banyak sekali perubahan. Namanya saja Khawarij. Tapi amalannya, ajarannya relatif sudah sama
dengan saudara-saudara Muslim yang lain. Jadi saya ulangi kembali, umat Islam, lembaga-lembaga Islam secara resmi, baik itu Al-Azhar umpamanya di Mesir ataupun Konferensi Islam Internasional, Muktamar Alam Islami, mengakui Syiah Isna Asyariyah, Syiah Zaidiyah sebagai bagian dari mayoritas umat Islam yang sah. Al-Quran yang digunakan oleh saudara kita Syiah dari ketiga aliran tadi sama dengan Al-Quran yang kita gunakan. Kalau ada orang yang berkata Syiah menggunakan Al-Quran yang lain, bapak-bapak boleh minta bukti. Boleh minta bukti mana Al-Quran yang dikatakan berbeda dengan Al-Quran kita. Itu tidak ada. Di mana-mana di seluruh dunia Al-Quran yang sah itu hanya satu. Kalau ada Al-Quran yang berbeda, semua umat Islam menyatakan Al-Quran itu menyimpang. Allah sudah menjanjikan Al-Quran itu abadi sampai kiamat nanti. Dan itu sama. Kalau umpamanya ada di antara kita yang punya kelapangan waktu, pergi ke Iran, silakan. Coba beli Al-Quran yang beredar di Iran. Baca Al-Quran yang ada di masjid-masjid Iran. Apa perbedaannya dengan Al-Quran yang ada di kita ini? Insya Allah tidak akan ada perbedaan di dalam tulisan-tulisannya. Mungkin ada perbedaan dalam ukiran-ukiran, perbedaan dalam tanda-tanda baca. Tetapi itu adalah yang dibuat belakangan untuk memperindah Al-Quran. Tapi jumlah ayat Al-Quran, huruf Al-Quran, semuanya akan sama. Demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ini terlalu panjang, tetapi karena situasi saya rasa perlu. Marilah kalau umpamanya bisa, saya mengajak, marilah kita berdoa agar umat Islam lebih bisa mempererat ukhuwah di antara sesama kita. Agar kita lebih bersilaturahmi dan saling mendoakan untuk keselamatan kita bersama. Dan sama-sama kita berdoa agar hati kita dibukakan sehingga kita tidak terpengaruh dengan fitnah-fitnah dan tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ingin mengadu domba umat Islam sehingga umat Islam itu akan selalu kalah, selalu hancur, selalu menjadi bulanan-bulanan dari orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.